semuanya. Bonjour. Bonjour. Coba Jiro, sampaikan. Yang bener gimana pronunciation-nya? Yang bener gimana itu pronunciation-nya itu? Bener semua pasti coba deh. Bonjour. Gimana pokoknya OU dibacanya U aja. OU. Ingat aja tuh. Bonjour. R-nya hilang. Bonjour. R-nya kebaca. R-nya dibaca. Bonjour. Yang ini R-nya dibaca. Bonjour. Iya, nah R-nya jangan R Inggris aja. Bonjour. Lebih baik pakai R Indonesia. Jadi mendingan bonjour Bonjour. daripada bonjour. Oke. Oh gitu. Kebanyakan nonton Harry Potter tadinya bonjour. Itu dia bonjour. Oke. Diulang. Bonjour. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Bukan bahas film tapi bahas series Emily in Paris atau Paris atau Paris. Paris. Ya, karena ini mengingat film Amerika juga ya, jadi tetap aja Paris. Oke, Paris. Kalau misalnya Emily in misalnya Paris. mau agak Perancis ya Paris. Ya, Paris. Paris. Ya, Belajar. Sama. ini sambil belajar juga kan. Jadi kita bakalan bahas tentang Emily in Paris. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu ya. Jujur gue bukan orang series. Jadi gue ini adalah salah satu series dari sekian series yang bisa dihitung dengan jari yang gue tonton. Dan ini gue agak tertekan karena banyak banget yang meminta gue untuk nonton film ini. Iya. Nah, di luar kalian juga, termasuk kalian. Pokoknya tapi di lingkungan gue juga disuruh nonton karena lebih ke Perancisannya sih yang mau diangkat, yang mau ditanya, yang mau dibahas gitu loh di gua dan teman-teman gua dan teman kerja gua dan mahasiswa gua dan lain-lain, itu lebih ke Perancisan yang mau dibahas. Jadi terpaksa gue harus menikmati film ini, series ini, padahal gue bukan orang series. Bukan karena filmnya jelek ya, benar seriesnya jelek, tapi gue memang bukan series person. Yang bikin menarik adalah kita tuh geng film yang sebenarnya bukan anti series banget sih, cuman kita tim yang suka nonton 2 jam cukup kan. Cuman karena ini temanya menarik tentang Paris, terus merelatekan dengan pertemanan kita. Ada yang satunya hobi konten Prancis, ternyata dia udah tinggal 1 tahun, jadi kita pengen dapat insight gitu. Pertama Nenel Juan juga ada series yang kalau misalnya gue mau relate ya, ini kayak mengembalikan series-series yang berhasil dengan tema sejenis kayak Gossip Girl, Sex and the City, you name it deh. Jadi drama-drama yang sebenarnya cheesy tapi kayak matokin zaman gitu loh. Kayak ada generasinya. Jadi generasi Gossip Girl, generasi Sex and the City, generasi dulu zaman kita mungkin Dawson Creek kayak gitu-gitu deh. Waduh, nyawanya klasik sekali. Sorry, beda zaman ya. Sorry, beda zaman. Oke, gue setelah itu ya. Gak apa-apa. Ya, intinya ini adalah seri-series cheesy yang yang gampang disukain sama orang banyak. Dan kenyataannya menurut gue ini dengan dia baru muncul terus sesukses ini kayaknya banyak yang ngomongin kok. Iya. Dan kita di sini banyak yang didapat gitu loh, gak cuman tentang story-nya, tapi kita kayak studi banding gitu ke Paris gitu. Kita dikenalkan dengan budayanya, kita dikenalkan dengan manusianya, sebagai kita kayak turis gitu loh. Si Emily ini kan datang ke Paris tanpa ilmu bahasa Paris gitu kan. Jadi kita orang yang non orang Paris pun kita ngerasa gitu. Oh, ternyata bahasa Prancis kayak gini. Terus abis itu pertukaran budayanya, gaya hidup manusianya, mindsetnya itu kan macam-macam di situ, dan itu dikulik secara detail per episodenya. Ciro gimana tuh dengan kehidupan di Paris? Apakah memang seperti itu? Apakah mindsetnya orang barat tapi lumayan ketimuran juga ya? Gimana? Kalau misalnya mau dipikir baik-baik,
ini yang menarik buat gue adalah Emily di sini kan sudut pandangnya lebih ke Amerika, yang ke Eropa, kan gitu ya. Cuman kalau mau dilihat, nanti kalian bisa pikir sendiri deh. Maksudnya kita sebagai orang Indonesia, kita lebih condong kemana? Lebih ke Emily kah yang sebagai orang Amerika, atau kita punya pola pikir yang Eropa? Walaupun sebenarnya pasti kita punya nilai sendiri, kita punya norma-norma yang lebih beda lagi dari mereka berdua. Iya. Cuman yang jadi culture shock di sini, atau yang jadi benturannya, ada benturan budaya di sini kan Amerika sama Eropa. Nah, pinternya film ini adalah memasukkan Emily yang tidak punya basic apapun tentang Prancis, terus harus tinggal di Paris. Iya. 1 tahun langsung kan. Dan dia nggak punya bekal apapun gitu. Nggak punya bekal apapun, nggak punya bekal tentang Paris, hanya Paris yang ada di otak dia, yang di otak kita semua yang ini sama. Paris yang romantis, Paris yang Instagramable gitu kan. Ternyata di balik itu semua blur gitu. Langsung sebegitu beratnya tinggal di Paris. Dan untuk gue sama teman-teman yang pernah tinggal di Paris, itu kita langsung cuman bilang satu kata kayak ini untuk beberapa hal relate banget. Beberapa hal sangat relate. Pertama yang paling kelihatan adalah bukan sombong ya, tapi tidak ramahnya orang Paris dalam arti muka. Nggak ada senyum, belak-belakan, suka ngomel, suka ngedumel, itu yang kita rasain. Oh gitu. Ada satu momen yang siapa bosnya namanya? Sylvie. Ya, Sylvie bilang ke Emily ketika Emily senyum terus kayak lo selalu bahagia, lo selalu senyum, kayak sementara itu kontrasnya luar biasa. Si Sylvie yang tidak pernah senyum lagi jalan tuh kalau nggak salah keluar kantor. Iya, cewek banget. Selalu senyum ya, kayak lo kayak menganggap Paris selalu indah di mata lo. Iya. Ya begitu, walaupun air di kamarnya mati, walaupun dia habis nginjek tai, tapi dia tetap tersenyum. Nah itu sama kayak orang Indonesia, dan gue alamin sendiri. Gue ditanya kayak, Jir, muka lo emang selalu senyum ya? Dan gue ngeliat, orang Indonesia kita selalu senyum. Iya ya, dimanapun kayak, oh iya ya kita senyum mulu. Kayak lo kenapa sih senyum mulu? Dan itu agak mengganggu buat mereka ternyata. Oke. Malah dianggap kayak orang bodoh katanya. Iya betul persis. Dipikir tuh kita kayak orang gila kalau kebanyakan ketawa. Iya. Tapi untuk orang yang kenal kita, mereka akan Jadi gue pernah didatangin teman cuma bilang kayak, gue pengen deh punya muka kayak lo yang bisa senyum gampang banget. Ya, gue cuma bilang tinggal senyum. Ya lo senyum aja, kayak udah lo set aja muka lo senyum. Iya. Nggak bisa. Makanya ada karakter si Mindy itu ya, si temannya siapa, Emily, yang ternyata dia secara nggak langsung jadi kayak tour guide-nya dia, yang menjebatani si Emily untuk kenal budaya gitu. Nah, si Mindy kan juga cerita tuh, kalau orang Amerika itu ngomongin di belakang tapi baik di depan. Tapi kalau orang Paris tuh jahatnya di depan tapi baiknya nanti belakangan gitu kan. Itu kan jahat. Iya, jadi kita ada jadi banget. Insight gitu. Belak-belakan banget. Belak-belakannya tuh gue ngerasa poin ya. juga to the point. Gue sempet kaget. Percakapan pertama dan hampir sama semua teman-teman baru kalau di Prancis. Gue nggak tahu apakah gue bisa menggeneralisasi kalau ini Prancis atau ini Paris aja. Gue ingat banget yang bikin gue kaget, baru kenalan nih. Pertanyaan pertama dari teman-teman tuh selalu, dan beberapa orang yang baru kenal, lo ngerokok nggak? Enggak. Lo minum nggak? Ya oke lah, bisa. Tapi nggak akan jadi pilihan untuk minum. Terus, lo ngeganja nggak? Enggak, gitu kan? Oke. Setuduk itu kayak lagi tatap-tatapan. Ganja pun diharamkan banget di sana. Senyum. Apa? Gara-gara series tuh kita jadi tahu ganja tuh malah sama sekali nggak ada, sama kayak di Indonesia. Kalau Amerika kan masih ada diperjualbelikan. Tapi beredar. Beredar tapi kan ilegal kan. Cuman lu benar-benar milih teman, jadi makanya akan ditanya kan. Ya ilegal maksudnya. Lo ini nggak, gitu. Ilegal. Tapi
pertanyaan itu gue pikir kayak ya gue dimusuhin deh, ya gue nggak keren deh, ya gue nggak ini. Enggak, itu tuh benar-benar batasan mereka untuk nanya. Oke, gue kalau mau ke ganja gue tahu gue sama siapa. Gue kalau mau ngerokok gue tahu sama siapa. Tapi selesai habis ngerokok balik kita ngeblend lagi semua sama satu grup. Oke. Terus pas minum dia pergi kemana, terus ngumpul lagi. Jadi nggak kayak pertemanan gue nggak tahu Amerika, tapi yang gue lihat kalau di film-film kayaknya kalau udah nggak satu grup, kalau udah nggak satu Circle, selera, hah? bye. Iya, Sama iya, kayak langsung pertemanan dikucilkan. Indonesia. Hmm. Langsung dikucilkan sama kayak pertemanan Indonesia. Iya. Sesama pencinta film aja kayaknya kalau bahkan udah ada mazhab yang lain beda-beda, itu kayak udah tabu temenan sama yang berseberangan. DC satu Marvel. Iya. Filmnya menarik banget ya. Justru kayak itu ya, iya menginspirasi. Jadi emang si Emily ini nggak cuma cantik, tapi dia tuh masuk kategori beruntung gitu loh. Di mana-mana itu selalu ada dimudahin gitu loh. Iya, dia asal mulanya ke Paris pun karena atasannya hamil. Mungkin karena pikirannya selalu positif gitu ya, makanya dia jadi Mbak Anel positif. iya kan dia positif terus, nih nggak pernah mikir jahat kan. Iya, iya, iya. Makanya itu juga Formula Amerika lah. Iya. Tapi itu keren emang, kreatif banget, terus inovatif. Dia pinter ngeliat peluang-peluang itu loh, itu bisa jadi masukan buat kita. Yap. Kalau ngeliat dia tuh kerja kok begitu gampangnya gitu ya. Kalau menurut Mbak Anel, berlebihan nggak Mungkin maksudnya? kalau Kesempatan atau keuntungan dia kayak dia terlalu cerdas untuk ngelobi sama si desainer, dia terlalu cerdas untuk ngelobi sama influencer apalah itu. Itu terlalu mulus ya. Itu karena karena emang apa tuh penampilannya emang cantik kan, makanya dia juga menunjang faktor. Tapi ya dia memang bekerja keras, tapi kan sejak awal dia nggak dapat respect dari orang Parisnya kan, karena orang Paris mungkin nggak pernah pakai bahasa English Amerika gitu, jadi awalnya udah di underestimate. Cuman itu kontradiktif sama progres ceritanya, si karakter ini kok jadi gampang banget dapat followers juga 4 episode udah 20.000 gitu loh. Dia tuh terlalu gampang tuh. Dari puluhan ya? Iya, dari awal bikin akun tuh 20 followers. Ayo Kak, luar negeri juga Kak. Sampai akhirnya dia punya kemampuan untuk menginfluence gitu kan. Sampai makanan orang aja dia jadiin konten gitu kan. Jadiin konten. Makanya sebenarnya sih real tapi agak terlalu hyperbol ya, kayak hyperbol ya. Terlalu gampang sih. Terlalu gampang aja sih. Karena mungkin formulanya apakah ceritanya karena series ya. Harusnya 10 episode series itu bisa. Itu disebut juga tuh Gossip Girl itu. Iya. Sama Pierre Cadolt-nya ya. Si Pierre Cadolt desainer itu. Susah banget namanya. Kado biasa, kayak kita bungkus kado. Pierre Cado. Oke. Ya. Pokoknya progresnya kayak terlalu digampangin juga, terus apa yang dibikin juga. Makanya kalau cerita sebenarnya sih cheesy banget. Iya. Dengan 10 episode tuh harusnya dimanfaatkan lebih dramatis aja sih, lebih ngedrop lagi. Dia kan kayaknya lebih ke naik terus nih, progresnya naik terus. Dari yang awalnya lemah terus jadi powerful banget di Paris gitu. Kenapa nggak dijatuhin? Nah, betul. Nah itu mungkin yang ngebuat gue mulai dari episode ke-6 ke-7 itu udah merasa oke, udah kehilangan sih nyawa di awalnya culture shocknya, jadi udah lebih ke fokus ke Emily yang progres gitu. Lebih ke situ, dan yang menurut gue kayak udah kembali ke roman tipisan biasa kalau di kembali lagi ke serial. Tapi ini udah nonton 8, 9, 10 kan? Udah sampai ending kan? Sudah. Nah, di episode 8, 9, 10 itu udah mulai ngendur tuh. Maksudnya story-nya udah nggak begitu deep. Kayak nggak tahu nih mau kelar kapan, kayaknya. Lebih ke masalah personal dia. Iya, kebayang. Karena gue juga.
Karena Udah yang ketahuan gue ya. perhatiin lebih ke kehidupan Parisnya kan. Dan itu gue dapetin dari episode 1 sampai 5 dengan baik semuanya. Itu parah, itu Kayak, sebagai turis awal Paris banget. belajar banyak tuh. Paris banget. Iya kan? Iya. View-nya Bahkan dapet. Pertemuan Emily dengan Thomas. Hmm. Dan gue suka sih penamaan-penamaan yang diambil sama film ini, sama series ini tuh nama-nama Prancis yang beberapa suka dibaca beda sama orang Amerika kayak gitu. Iya, Antoine, Gabriel, Thomas, Camille, Antoine, itu hebat sih pemilihan, makanya detailnya sebenarnya gue suka di awal, tapi itu di 6-7 yang gue tonton itu udah mulai oke, ini udah masuk ke Emily-nya doang. Oke, ini udah ke personal Emily-nya doang. Mungkin nanti kali. Bahkan, ya mungkin nggak tahu, gue nggak tahu yang 8, 9, 10 karena disclaimer lagi, gue belum nonton yang nggak apa-apa, santai. Itu sebenarnya udah clear tuh. Iya, coba lihat deh bintang-bintang tamunya yang tokoh-tokoh yang mau ditemuin sama Emily beberapa terakhir selain si Pierre Cado itu, kayak pemilik hotel apalah itu kan orang Chicago juga. Iya. Chicago, ya. Terus Matthew. Ya, terus yang untuk jam tangan Furtier-nya juga Brooklyn, orang Amerika juga. Brooklyn, iya. Iya kan, jadi kembali lagi memenangkan si Amerika. Dan begitu di hotelnya Brooklyn, Sylvie kan ngomong ke resepsionis yang kehebatannya Sylvie. Kenapa pakai bahasa Inggris? Padahal itu sama resepsionis. Nah, resepsionis bahasa, kalau misalnya mereka debat ya pakai bahasa Prancis. Itu yang bikin berubah arah sih. Dari awal karyawan-karyawan kantor agensinya tuh pakai bahasa Prancis semua dan mereka nggak paham bahasa Inggris kan waktu Emily datang. Sementara setiap kalau ada rapat ada Emily, itu masih logis ya, logis sih. Itu masih oke, tapi begitu episode berikutnya berkembang, kok antar karyawan yang Paris semua ini kenapa pakai bahasa Inggris gitu kan? Harusnya udah pakai bahasa Paris kayak awal aja gitu. Oke. Karena lama-lama naskahnya jadi bahasa Inggris semua itu nanti. Iya, tapi kan balik lagi ini filmnya juga film untuk Netflix Amerika, tapi masih masuk akal selama masih ada Emily-nya di dalam. Iya. Selama masih ada Emily di dalam itu gue masih bisa maafkan deh. Iya, walaupun memang kenyataannya adalah setiap orang yang datang ke Prancis dan ke Paris terutama itu snobnya orang Paris, bahkan gue ingat banget dosen-dosen gue tuh bisa bahasa Indonesia. Ada beberapa dosen bisa bahasa Indonesia. Terus di kelas itu ada mahasiswa bahasa Indonesia, ada dosen bahasa Indonesia, orang Prancis ya semuanya, dan gue. Yang artinya semua bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau lagi rapat, semua bilang dalam bahasa Prancis ya semua. Gitu. Gue yang tertekan. Gue kayak, pakai bahasa Prancis gitu. Di kelas pun, walaupun lagi ngajarin bahasa Indonesia, dan anak-anaknya juga ada anak-anak yang udah S2, diskusinya tetap dalam bahasa Prancis yang udah kayak kontrak sosial, kayak udah pokoknya bahasa Prancis ya, kayak ada tekanan itu tuh ada. Ada tekanan itu, tapi ya lepas dari itu masih logis, setidaknya ada Emily, satu orang yang tidak bisa bahasa Prancis sama sekali, dan orang-orang di situ pada bisa bahasa Inggris. Ya kenapa enggak pakai bahasa Inggris? Menurut gue dan apalagi perusahaan agensi ya, internasional kayak ya oke lah. At least ada beberapa scene emang merepresent apa yang terjadi sih, kayak ya mereka nggak pernah pakai bahasa Inggris, tetap pakai bahasa Prancis gitu kan. Itu yang emang real life-nya seperti itu kan. Ya, jadi kayak kita punya gambaran umum gitu. Oh ternyata orang Paris itu nggak begitu welcome sama orang yang pakai bahasa Inggris. Mereka tetap mendewakan bahasa Parisnya mereka gitu. Si ibu-ibu penjaga rumahnya, yang sejudes itu, tukang rotinya, malah mereka nggak suka sampai nggak suka film Amerika ya. Karena endingnya selalu happy end. Ya itu bagus tuh. Itu menarik, itu prinsip banget. Banyak hal yang perdebatan antara Amerika dan Perancis gitu. Bahkan satu episode sendiri yang bahas seksi atau seksis itu, yang ada cewek bugil terus habis itu pandangan orang gimana itu menarik loh itu. Benar-benar, dan itu gue juga baru sadar di scene itu yang ternyata kita tuh lebih ke arah Amerika ya. Kalau
perempuan telanjang itu menurut kita adalah eksploitasi. Objektifikasi perempuan lah. Iya, objektifikasi, betul. Eh. Perancis juga kan awalnya feminis Perancis juga masalah objektifikasi perempuan. Tapi ketelanjangan ketumbuhan itu adalah bagian dari perempuannya. Iya. Maksudnya itu adalah kekuatan perempuan. Gue langsung yang, oh men, sumpah gue gue baru sadar juga begitu pas nonton film ini kayak, bener ini emang gak susah ketemunya. Ternyata Iya. kita lebih ke Amerika. Ya, itu Iya, yang benar. menarik. Dia juga akan bilang itu objektifikasi. Iya. Tapi objektifikasi ya Prancis itu ngelihat hal itu adalah Nah, paling gampang tuh ngelihat dikasih lingerie-nya Dari- Emily dari Antoine. Iya, iya. Dari Anton. Ya. Kayak seakan-akan itu kayak dikasih untuk memuaskan Antoine, untuk dibakti untuk Iya, Antoine. iya. Antoine Iya. itu untuk kamu. Iya. Biar kamu tahu diri kamu. Untuk mengapresiasi Nah, dirinya itu- sendiri gitu. Iya, itu yang gue tekan kayak itu Prancis itu loh maksudnya Oh. laki-laki kasih kado itu ke perempuan bukan berarti untuk dikuasain ke dia aja juga. Kak, itu bonus gitu loh. Iya. Kalau dia dapat ya udah bonus. Ya, Iya, artinya benar-benar. perempuannya secara sadar menggunakan itu untuk menggoda atau menggunakan kekuatan perempuan itu untuk menarik perhatian Antoine. Tapi kalaupun enggak, berarti dia dengan orang lain. Intinya yang dibangkitin di feminis ala Prancis. Semoga kalau misalnya ada yang mau komen, kasih tahu aja kalau gue salah, karena bukan bidang gue juga. Tapi yang gue pahamin adalah feminisnya adalah memberikan kekuatan pada perempuan kalau perempuan itu punya segalanya sebenarnya. Iya. Iya, bahkan termasuk menggoda laki-laki itu adalah kekuatan perempuan. Iya. Sementara Amerika seakan-akan kayak kok perempuan digambarin kayak penggoda banget Iya, ya. Kan itu iya. kan dua hal yang berbeda. Iya, makanya Kenapa perempuan digambarin ya kayak pecun banget ya, kayak ini kayak tuh. jadi kayak SJW kan. Jadi isunya menarik di kulit, terus ada dua sudut pandang berseberangan, yang satunya ini enggak banget ini, tapi ternyata orang Parisnya sendiri enggak kok, kita malah ngerasa kita punya power untuk kontrol itu gitu kan. Karena mereka semua jadi memandang kita lebih seksi gitu. Betul. Itu yang wow, Betul. banyak banget isu-isu kayak gitu yang diangkat di sini gitu. Iya, betul. Sebenarnya yang masih pengen didebatin, ini kalau misalnya mau dibuat wacana lebih gede lagi, yang dibahas sama Emily kan masalah seksis ini kan masalah male gaze. Jadi pandangan Yeah. pandangan laki-laki yang pengen dipuaskan sama perempuan. Yep. Tapi coba lihat aplikasi-aplikasi yang kita pakai deh, TikTok. Satu pun nggak ada yang membahas masalah female gaze. Enggak Orang ada. cuma fokus ke seakan-akan kayak yang salah adalah male gaze. Jadi kayak laki-laki nih mesum ya, laki-laki nih emang pengennya ngelihat tubuh perempuan, kayaknya pengen dimanjain sama tubuh perempuan. Coba lihat konten-konten TikTok. Gue sampai lah gimana dengan laki-laki yang telanjang? Nggak ada yang bilang kalau itu female gaze. Kayaknya itu kayak biasa aja. Sementara Justru kalau komennya, laki-laki isi komen telanjang, perempuan. kalau visualnya jelek, kita dibully. Tapi kalau si cewek bugil, itu mau Visualnya apapun bagus. pasti banyak pasarnya gitu. Tapi iya sih. Tapi Ya, benar-benar. komen-komennya dari perempuan itu kan itu juga memuaskan perempuan. Iya. Memuaskan diri sendiri ya. Iya. Enggak ada yang mau Harusnya memuas- ya. Jadi kayak seakan-akan nih, koreksi aja kalau gue salah. Seakan-akan feminis yang berkembang itu pengen melawan male gaze, tapi tidak membahas female gaze sama sekali. Iya. Gitu. Ya kayak agak dikesampingkan deh, padahal harusnya itu setara. Kalau ada male gaze, ya berarti female gaze ya harus di ini dong. Gila-gila. Karena film. soalnya di Prancis nambah men. Udah bukan masalah male gaze sama female gaze lagi. Wih, apa Banyak tuh? sih, lebih luas Ada lagi. queer gaze. Oh, Ada. ada ya. Jadi gendernya bertumpuk. Ya masih dikaji sih, masih itu. Ya banyak yang suka dengan misalnya adegan-adegan sesama jenis bermesraan. Terus ada siapa yang dipuaskan di situ? Laki-laki kah? Perempuan kah? Kan nggak ada yang tahu. Yep. Oh iya, benar juga sih. Iya. Sementara bukan berarti yang menikmati itu hanya orang-orang yang LGBT. Enggak, banyak yang
yang mengaku dirinya straight menikmati adegan-adegan itu. Ya bisa jadi. Wow, ini berkata berat banget omongannya. Berat. Ini makanya yang lebih seru karena kita gak cuma bahas filmnya tapi bahas konten yang di situ gitu. Bang, iya bener. Oke, tapi itu di luar film ya, itu di luar film. Maksudnya Perancis juga udah levelnya juga lagi mendalami level yang tidak hanya sebatas itu. Ya makanya Sementara different level sama di Amerika gitu. different level Makanya banget. kita sebagai orang, Makanya gue ngerasa banget ini benturannya. ya kita lihat orang timur tuh ini dua-duanya sama barat tapi kiblatnya tuh beda lagi Iya. gitu. Ada yang barat daya, ada yang barat Iya. laut gitu loh. Ibarat itu kayak gitu. Lah Iya, ini iya, ternyata iya. keren juga ya. Iya. Kita yang timur Terbagi. tuh cuman adaptasi Terbagi-bagi. setengah-setengah gitu. Adaptasi Iya. Parisnya yang romantis doang, terus bebasnya Amerika. Ternyata mereka punya pandangan yang macam-macam gitu, Dan- aneh-aneh. Gitu loh Betul, bahasa. gue suka sih, gue menikmati itu di awal-awal. Sangat menikmati. Dan ada beberapa yang bisa gue aminin kalau itu sangat Paris, yang bisa kita bilang kalau lo nggak mengalami itu di Paris, kayaknya lo belum tinggal di Paris. Ya. Misalnya salah satunya adalah lo ngomong sama stranger di kafe. Kalau Wow, nggak itu bisa kayak deh. itu Paris banget ya. Itu Paris banget gitu. Jadi duduk ngomong bukan kenalan, nggak kenalan sama sekali, tapi yang Nyamber dia sama doang ya? Toma, yang dia sama Toma yang terus cuman ngomongin, menurut lo itu ibu dan anak atau pacaran? Iya. Kayak sok kenal sok deket gitu. Serandom itu, dan Hmm. bisa aja sampai akhir nggak kenalan, bisa. Iya. Tapi mungkin omongannya nggak di set kayak gitu, tapi misalnya omongannya politik kayak lo ngerasa sekarang lebih susah dari zaman dulu nggak, kayak gitu. Iya. Gue nggak tahu zaman dulu kayak apa. Tiba-tiba ngangkat Terus topik kayak random kalau gitu. misalnya ngangkat topik, betul, dan itu randomly, biasanya sih di kafe, biasanya karena kafe di Paris ya, yang bisa dikasih lihat di situ kan, Iya. kafenya bener-bener nempel banget loh satu sama lain, Iya. kayak nggak ada space, jadi physical distancing bubar di Iya. kafe-kafe Paris. Itu makanya bisa ngomong, orang lagi baca koran terus tiba-tiba langsung nanya sebelahnya, lo setuju nggak sama ini gitu. Cuman untuk nyari perdebatan aja. Yang gue pernah alamin adalah nyari bahan. Karena kelihatan kan kalau kita orang asing, jadi nanya, lo bukan dari sini ya, lo dari mana? Terus gue jawab, gue dari Indonesia. Oh, Indonesia tuh yang nolak Lady Gaga ya waktu itu, waktu zaman ditolak. Aduh, Aib terkenal ininya. Gue mau ngomong apa itu sama orang random yang sampai sekarang gue gak tahu namanya siapa. Iya. Gue juga udah lupa. Oh, Random banget. Oh, Indonesia nolak Lady Gaga ya? Ya gue bilang, iya. Kayak kenapa ditolak ya? Agama. Ya, gue susah ngomong ya, kayak Iya. ya mungkin karena bajunya terlalu terbuka, sementara orang Indonesia sebagian besar tidak bisa menerima baju-baju yang terbuka untuk di atas panggung, untuk perform. Terus loh, Indonesia bukannya banyak pantai ya? Loh, kenapa gue langsung mikir kan kayak gila, topiknya Iya. dari Lady Gaga terus ke pantai. Kayak, itu bukannya banyak pantai ya? Iya, terus kenapa? Nah, di pantai orang nggak boleh pakai bikini dong. Boleh pakai bikini. Sini aja bikini hijaban Bikini semua. itu kan, dia kayak, loh, boleh pakai bikini? Dia terus langsung heran. Loh, bikini itu kan lebih terbuka dari bajunya Lady Gaga. Kayak, Iya. langsung mati gue gagal menjadi duta budaya Indonesia. Terus kayak, ya ke kalau pojok. gue pribadi sih nggak masalah, cuman mungkin memang tidak bisa diterima karena itu perform di atas panggung, mungkin bukan tidak pada tempatnya, mungkin ya masih banyak nilai-nilai yang nggak bisa diterima sama orang-orang Indonesia intinya gitu. Tapi kalau pakai bikini masih boleh kok. Kalau lo ke Bali, kalau lo ke pantai-pantai di Indonesia masih bisa pakai bikini. Kayak gitu. Mantap. Oh, gue pikir nggak boleh kayak. Nah, harus siap dengan obrolan-obrolan kayak gitu. Iya. Itu satu. Yang kedua, nerima kantor, orang di kantor, terus kalau udah menolak orang yang nggak mau nengok, itu gue alamin. Jadi gue inget banget, kantor tutup jam 5, sementara gue udah ngantri lama dari jam 4, jam 5 lewat 10, gue masuk ke kantor itu, pas giliran gue. Begitu gue masuk ke bagian administrasi, itu dia cuma ngetik, cuma bilang, udah tutup. Gak pakai lihat gue. Iya. Gak pakai lihat. Saya cuma mau ngasih.
ini surat tentang beasiswa saya ini. Terus dia tetap ketik, nggak ngomong. Itu persis kayak Sylvie. Sejuta Yang gitu didatengin sama ya. Emily. Sejuta gitu kayak nggak ngomong, dia tetap ketik. Oke, saya taruh atau saya bawa lagi besok. lagi. Nggak dijawab. Gue mau coba taruh, nggak bisa, udah tutup. Tapi nggak ngeliat gue sama sekali, mata nggak kontak ke gue sama sekali, udah ngetik aja terus. Oke. Disiplin banget berarti. Banget dong. Kalau disiplin, orang Paris mah sangat ngaret. Kan Disampaikan tuh, ada di episode-nya juga tuh. Jam 10. Iya. Awal jam 10.30. Iya. Sama. Lah itu Makannya 3 jam, makannya 3 jam. Itu disampaikan 3 jam semua. kayaknya menurut gue agak lebay sih. Ya, 3 jam agak lebay, tapi yang pasti 2 jam ya. Ya itu bahasa sarkasnya kan dia masih bisa makan krosong ya. Ya itu kan dia masih bisa makan banyak terus selama istirahat gitu. Itu yang disampaikan. Wow, kita jadi kayak berhenti meromantisasi Perancis gitu. Paris yang kita kenal di Eiffel I'm in Love tuh yang romantis, terus Iya, yang orang-orangnya romantis, baik yang gitu. Di sini Semuanya indah gitu. iya kita tahu orangnya budayanya kayak gitu, jutek. Terus katanya Keras ya. kotanya pesing pula gitu kan. Yang didapat dari orang-orang kesana tuh visualnya oke tapi Injak tai itu kayak udah hal yang sangat biasa. nah itu yang bikin Sangat wow. Ini ada dua udah berhenti sebenarnya ini. masalah tai ya. Hmm. Nginjek tai anjing sama 2 Kayak orang. nggak diein burung. Oke. Jadi apa? Jadi kayak lo udah secantik apapun, lo udah sedress up apapun, itu yang bikin gue deg-degan, kayak gue takut ada burung ceplok tiba-tiba. Aduh. Gue terganggu banget, tapi untuk orang Paris kayak udah tenang aja. Udah biasa. Kayak lo tinggal ngambil pakai tisu basah kayak udah Tisu biasa. basah. Iya, Menurut gue itu kayak kejatuhan cicak, men, kayak sejijik itu gitu loh. Kayak udah tai burung gitu, kayak di kepala, di baju, udah kesel banget. Menurut orang sana itu biasa. Oke. Ini masih ada beberapa menit lagi. Apalah. Dari Nel. Iya. Tapi itu yang katanya di Paris emang nggak ada lantai dasar emang ya. Lantainya hitungnya. Itu sama kayak di Gitu ya. Mall Indonesia sih. Hitungannya lantai dasar, lantai Ground floor. lantai yang Ground floor Iya. terus lantai 1. lantai 1. Nah dari situ juga kita tahu nih, oh Amerika ternyata mereka langsung lantai 1. Kalau di mall kita kan Iya, sama kayak di mereka Prancis nggak kan. ada Ground floor 1, 2 gitu. Karena Makanya di Amerika kan first floor, lantai pertama, ya lantai Iya. 1, 2, 3. di mall juga lantai pertama tuh lantai kedua sebenarnya. Iya. Lantai Ini dasar. juga banyak nambah pengetahuan loh, baik tentang Sangat. hal-hal yang di Prancis, terus makanan-makanannya juga kita Iya. jadi bisa ngelihat gitu. Bahasa juga disindir Buat kan. bayangan ya. Buat Gua bayangan nggak kalau mau Terus gue agak menyayangkan Mindy di episode udah mulai di 6-7 itu dia udah kebawa sama Emily. Oke lah, Mindy juga orang Amerika, tapi jadi beberapa Ada etnis kata-kata dalam bahasa timurnya Prancis, terutama nama-nama dialek Amerika. Padahal dia bisa aja tetap dengan nama-nama yang kayak nyebut nama Gabriel, nama kami, Sylvie, itu kan bisa pakai cara Prancis aja kayak biasa. Dan itu menurut gue lebih menarik dan lebih eksotis untuk kita, kayak ngedengar lagi ngomong pakai bahasa Inggris selancar itu, Inggris Amerika, terus tiba-tiba ada 1-2 kata dengan aksen Prancis. Ya. Emily-nya dengan aksen Inggris, dengan aksen Amerika sangat nggak apa-apa. Tapi Mindy kan udah tergolong cukup kenal budaya Prancis, jadi harus ada perbandingan. Ya kayak jadi jembatannya Jadi sih. Kami, Gabriel, Dia penjembatan orang yang ngerti bahasa Inggrisnya si Emily Cuman jadi sama kebawa bisa aja. bahasa Paris ya. Ya, tapi mungkin pertimbangannya lebih ke kuping sih. Jadi takutnya nanti, ini orang nyebut nama Gabriel aja, yang mana sih yang benar, kayak Gabriel atau Gabriel atau apalah. Ya. Tapi yang bikin lucu itu anak buahnya si Sylvie itu yang 2 itu. Wah itu emang sih hitam sama komedi act-nya dapet itu banget tuh berdua dua orang itu. yang bikin ininya filmnya jadi Iya moodnya masuk terus Sebenarnya, lagi gitu. Iya. healing banget lah yang mereka berdua tuh lucu Kalau juga. ngomong kita akan selalu ada. Ya yang Ngakak banget aja. awalnya kan si Emily ngajakin makan siang, nggak ada yang mau kan. Nah episode berikutnya Iya. si 2 orang tuh yang ngajak ayo makan siang gitu anjir.
komedinya tuh nggak dibikin. Tapi itu Prancis banget. Jadi benar-benar pertemanan tuh bukan segitu. Jadi kalau emang tuh orang, gue ngalamin banget. Gue ngerasa di awal-awal tuh kayak nggak punya temen sendirian. Iya. Terasingkan gitu. Ujian gue nilai 100, satu ujian, bukan ujian sih, tes harian dapet nilai 100. Gue kayak dikeromonin. Tolong dong ajarin rumus ini. Harus punya prestasi dulu berarti ya. Iya. Baru orang mau. Iya sih. Jadi Butuh pembuktian kalau dia tuh eksis di situ gitu. Pembuktian diri ya. Dan seketus itu. Jadi kayak ketika gue didatangin sama dosen, dibilang kayak ujian kamu paling jelek karena kamu bahasa Perancisnya ekspresinya begini. Terus gue dengan belaga minta maaf, mencari excuse kayak, oh ya maaf karena saya baru 4 bulan di sini. Terus dosen gue kaget kayak, baru 4 bulan? Kok udah bisa bahasa Perancis? Gue udah mati kayak, di Indonesia gue udah 4 tahun belajar. Nyari. Iya. Ini tuh 60%. Ya 70% kita ngomongin tentang Parisnya, bukan tentang Emily-nya. Soalnya banyak banget sudut pandang yang kebuka. Yang gue nikmatin sebenarnya itu ya doang sih. Karena Iya. ceritanya benar-benar easy sih. Iya, kali ini menikmati film tuh bukan sebagai sebuah film gitu. Jadi kayak belajar aja. Belajar budaya gitu. Nah, yang Banyak daya tariknya film ini, makanya jadi Iya. Makanya satu hari itu bisa dirapel 10 episode, nggak perlu nungguin besok. iya sih benar. Nah, itu yang tadi gue bilang. Jadi untuk orang-orang yang pernah tinggal di Paris, terutama Paris, itu akan jadi nostalgia kayak anjrit, kayak bener nih, kayak ini Paris banget. Jadi kayak nostalgia. Tapi sementara dia pinternya film ini di satu sisi, untuk orang yang belum pernah ke Paris atau belum tinggal di Paris, hanya cuma sebagai turis doang misalnya, itu ya mungkin cuma relate cuma sedikit. Jadi sebenarnya kena ke semua orang sih, mau udah pernah atau belum, ataupun belum pernah. Iya, Paris jadi punya kenikmatan sendiri. Iya. Karena kalau mau jadi lo pasti akan kecewa dengan Paris. Kotornya, joroknya, copet. Gue nggak tahu apakah di episode lain dibahas. Nggak dibahas sih, tapi emang faktanya ada sih. Nggak dibahas. Ya, nah sebenarnya itu sangat Paris. Makanya kehidupan di metro tuh nggak dibahas sama sekali karena ini emang maunya targetnya kan yang looks kayak Sex and the City. Iya. Jadi kemana-mana naik. Padahal sebenarnya kayak wow. Lebih ke sudut pandang kan. Yang diangkat mereka tuh lebih ke point of view seorang Eropa sama orang Amerika tuh beda banyak. Tapi kalau dari apa ya, kelakuannya mereka itu nggak pernah disampaikan secara eksplisit sih, ya kan? Iya, itu dia. Nah, iya banget. Nah, jadi untuk kehidupan looks-nya sih ya, cuman kalau untuk ya itu balik lagi, kalau untuk yang pernah tinggal di Paris ini akan jadi nostalgia, tapi kalau yang belum pernah ke Paris ini akan jadi gambaran kayak Prancis tidak seindah yang gue bayangkan ya, tapi akan tetap indah. Jadi lu tapi tetap enaknya di sana, tetap kayak Emily dengan kayak pengen senora Emily, pengen orang yang udah pernah ke Paris pun itu. Gue pernah bilang dan teman-teman juga mengamini kalau menjadi turis ke Paris itu pasti akan kecewa, tapi jadi jangan pernah menempatkan Paris sebagai destinasi terakhir kalau keliling Eropa. Itu kalau menurut aku sih memang filmnya menarik banget sih. Pas adegan yang banyak si Pierre-nya itu, aku langsung kebayang film ini. Bukan film ya. Series. Kayak film Betty La Fea itu loh, yang banyak desainernya gitu. Iya, yang banyak plotnya tentang fashion juga. Iya, benar, Betty La Fea, benar sih. Betty La Fea. Apa namanya itu? Hugo kalau nggak salah ya. Hugo. Jadi banyak model-model cantik, model-model baju yang bagus gitu. Nah, itu juga angkat isu tentang influencer, terus habis itu dunia agency, dunia brand saling collab. Kalau yang tua itu bakalan punah kalau nggak ada inovasi. Itu relate sama keadaan sekarang gitu. Jangan sama salah. Kita juga diajak ke ngelihat produksi anggur gitu kan. Jadi tahu gitu. Ya paling nggak kita kayak diajak karya wisata gitu loh, padahal kita nggak ke sana tapi kita kayak diajak ke sana. Iya. Jadi ya puas kan, jadi membawa kebahagiaan tersendiri, kepuasan tersendiri nontonnya. Kita di karantina tapi setelah nonton itu rasanya kayak jalan-jalan ke Paris 10 episode gitu. Dunia ini gede
luas gitu, jadi nggak sempit lagi. Iya. Yang tadinya cuma kamar, kantor. Iya. Terus begitu nonton ini, luas banget dunia Langsung ini. jalan-jalan. Itu adegan dewasanya cuma Dua-duanya hilang. parah banget ya. Wah, ini. Aduh, virtual. Ya itu termasuk sex life-nya orang Amerika yang make video call, terus habis itu romantisasi si Paris ini yang masa ke Paris jomblo harus cari cowok Paris dong gitu. Ternyata dia kayak dibodohin juga, tapi dia juga suka gonta-ganti Emily pasangan gitu loh. Itu yang seru sih. Beruntung di kerjaannya, beruntung di karirnya, tapi di percintaannya dia nggak beruntung. Ya, love Dia life-nya suka nih. orangnya udah punya harus berbagi apa panakku. Banyak eksplorasi cowok-cowok Paris gitu. Itu yang bikin lama juga 10 episode mungkin karena tiap episode ada aja cowok lain yang deketin si Emily gitu. Dan endingnya memang sesuai dengan ekspektasi kita sih. Cuman sampai episode ke-9 tuh masih ada yang deketin cowok lain beda lagi gitu. Yang baru nongol di episode ke-8 gitu kan. Waduh, ini kelamaan ini. Mesti berpetualangan mulu gitu. Iya, juga jadi cinta segitiga lagi. Penggambaran Paris sama kota Camelia. Iya. Iya. Paris kota cinta banget. Jadi fuck girl banget lah dia. Si Emily di Paris lah. Sering gua bahas kalau ke orang-orang yang paling gue nikmatin untuk tinggal yang ini nggak bisa dinikmatin sama turis. Mindy bilang ada satu istilah yang dipakai untuk lo kayak nggak ngapa-ngapain, keluar rumah untuk nggak ngapa-ngapain, duduk aja, itu ada namanya flaner. Pakai si Mindy nyebutnya agak Amerika sih, flaner. Iya. Itu seplanin. Nah itu dari zaman dulu itu emang dilakuin sama orang Paris. Jadi keluar rumah hanya untuk duduk di taman sendirian, nggak perlu berdua, nggak perlu ada orang, pokoknya duduk lo ngeliatin orang-orang dan orang-orang nggak peduli kalau lo nggak ngapa-ngapain. Iya. Itu budaya yang bagus tuh. Harus diadaptasi di sini nih. Baca buku. Iya. Jadi orang nggak perlu ikut campur sama urusan kita. Itu nikmat banget. Gue kayak iya, karena semua orang tuh udah dengan gayanya, dengan modenya masing-masing, dengan gaya berpakaiannya masing-masing, itu nikmat banget. Nikmat yang ngeliatin itu di Paris. Itu cuci mata. Kalau turis itu kan diburu-buru ya, karena cuci mata tapi lu nggak jelalatan matanya. Iya, nggak mesum, nggak catcalling. Menikmati. Ya, bener. Sorry, tapi gue mengamini itu di kita cuci mata itu tuh kita nyari cewek-cewek, nyari cowok-cowok ganteng. Ih, gila itu lucu ya. Ih, nyari yang ganteng. Iya. Duduk. Gibahin, ih gila tuh orang tuh begini banget, itu pakaian banget. Iya. Jadi sebenarnya sih semuanya ada, kayak dia nonton balet, dia nonton opera, balet deh. Itu tuh kejadian yang pasti akan dialami kalau untuk orang yang tinggal di sana, tapi tidak harus semewah itu. Tapi kesempatan untuk nonton teater, nonton balet, pokoknya pertunjukan live yang kayak gitu tuh, itu ada di mana-mana, dan bahkan untuk yang scope yang sangat kecil itu tuh, itu menarik banget. Itu wah enak ya ternyata nonton teater yang begini. Oh enak ya ternyata makan baget, makan croissant di pinggir jalan. Oh ternyata enak ya nyium bau toko roti. Oh ternyata itu tuh dia merepresent. Tiap pagi lo masuk ke toko roti hanya untuk beli, itu jadi rutinitas gitu loh. Nah rutinitas itu yang bikin kangen sebenarnya. Ke toko roti yang sama, beli roti yang sama, terus masuk ke metro. Itu gue kayak merem aja bisa gitu loh ngejalanin itu semua. Film ini cukup membuat itu ada. Oke. Dan itu harus ada, sekecil apapun tempatnya, sejelek apapun tempatnya. Ya, pokoknya film ini bisa membangkitkan memori untuk yang pernah tinggal di sana, sama memberi gambaran sekaligus gitu. Kita yang belum pernah ke sana pun jadi punya visual yang menarik dari Paris. Betul. Kayak nampar benar-benar kayak inilah Paris. Iya.
Konklusi pokoknya kita Nanti sepakat kita merekomendasikan ulas lah ya. lagi. Siap. Semoga betah nontonnya. Kita ngerekomen soalnya muatannya menarik, terus beban ceritanya juga ringan, bisa dibawa santai nontonnya Ya, gitu. dan selipan-selipan dia. Tapi 17 plus ya. Iya, 17 plus. Gue nggak yakin 17 bisa menerima itu Iya. dengan biasa aja. Ya, jangan ditonton di TV Pasti ada komentar. jangan nonton di TV bareng keluarga lah. Nontonnya Iya. personal aja gitu, Iya. sendirian atau satu Diem aja. seumuran lah gitu. Iya benar. Gitu sih. Ya deh, recommended. Oke deh. Thank you semuanya, Ciro, Nonel yang udah Merci. ngulik. Merci. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Asna Goldi. Pamit.